Rusia bombardir benteng terakhir Ukraina di pabrik baja Azovstal. Pasukan pro-Rusia menembak dari sebuah tank selama pertempuran dalam konflik Ukraina-Rusia di dekat pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina, 5 Mei 2022. Puluhan orang Ukraina masih terjebak pada hari Kamis di pabrik baja Mariupol di tengah gempuran saat pasukan Rusia berjuang untuk menguasai benteng terakhir Ukraina. Mantan Presiden Brasil Lula Zelensky turut bersalah atas perang Ukraina. Calon Presiden unggulan Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin memikul tanggung jawab yang sama atas perang di Ukraina. Sikap itu menempatkan tokoh kiri tersebut bertentangan dengan kekuatan Barat. Saya melihat Presiden Ukraina berbicara di televisi mendapat tepuk tangan meriah dari semua anggota parlemen Eropa, ujar Lula, Presiden Brasil dari 2003 hingga 2010. Dia mengatakan kepada majalah Time yang menerbitkan cerita pada Rabu tentang upayanya maju lalu sebagai calon presiden dalam pemilu melawan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Orang itu, Zelensky bertanggung jawab seperti Putin atas perang, papar dia. Pernyataan itu kemungkinan akan memicu perhatian di Amerika Serikat dan Eropa yang memasok dukungan militer ke Ukraina dan telah memukul Rusia dengan sanksi hukuman atas invasi yang secara luas dilihat di Barat sebagai tindakan agresi Rusia yang tidak beralasan. Lula, 76 tahun, mengatakan Zelensky seharusnya menyerah pada penolakan Rusia terhadap langkah Ukraina bergabung dengan NATO dan mengadakan negosiasi dengan Putin untuk menghindari konflik. Merujuk ketenaran Zelensky sebagai aktor dan komedian, dia menambahkan kita harus melakukan percakapan yang serius. Oke, Anda adalah seorang komedian yang baik, tapi jangan biarkan kami berperang agar Anda muncul di televisi. Dia juga mengkritik Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden bisa saja naik pesawat ke Moskow untuk berbicara dengan Putin. Ini adalah sikap yang Anda harapkan dari seorang pemimpin, papar dia. Lula yang memimpin Bolsonaro dalam jajak pendapat untuk pemilu Oktober adalah pemain kunci di panggung internasional selama 2 masa jabatannya sebagai presiden, membangun pengaruh diplomatik Brasil, menggambarkan dirinya sebagai pembangun jembatan. Dia mempertahankan hubungan persahabatan dengan rekan yang berbeda seperti George W. Bush dari Amerika Serikat dan Hugo Chavez dari Venezuela atau Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Negara ini mau bantu Putin gempur Ukraina, ini respon Kiev. Ukraina buka suara terkait peluang Belarus membantu militer Rusia dalam serangan militer ke wilayahnya. Kiev mengatakan siap bila memang hal itu terjadi. Juru bicara layanan perbatasan negara Ukraina, Andriy Debzenko, mengatakan pihaknya sendiri telah memasukkan skenario bila memang Belarus benar-benar membantu Rusia. Sebelumnya, Belarus telah menjadi negara yang digunakan Kremlin untuk memasukkan pasukannya ke Ukraina. Kami tidak mengesampingkan bahwa Federasi Rusia pada titik tertentu dapat menggunakan wilayah Belarus. Angkatan bersenjata Republik Belarus melawan Ukraina, ujarnya kepada Reuters. Rusia sendiri telah
memulai pelatihan bersama dengan Belarus pada hari Rabu. Latihan ini memungkinkan Moskow untuk memindahkan lebih banyak pasukan lebih dekat ke perbatasan dengan Ukraina yang notabene juga merupakan tetangga langsung Belarus. Selain dari Belarus, Demzenko mengatakan Ukraina juga telah memperkuat perbatasannya dengan wilayah Transnistria. Wilayah ini merupakan sebuah area milik Moldova yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Ia dan beberapa pejabat Kiev mengatakan Moskow sedang berupaya menarik separatis itu untuk membantu serangannya di Ukraina. Rusia meluncurkan sebuah serangan yang disebutnya sebagai operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Hingga saat ini pasukan yang dikirimkan Presiden Vladimir Putin itu sedang memfokuskan serangan ke wilayah Donbas, tepatnya di Luhansk dan Donetsk yang juga dikuasai separatis pro-Moskow. Sementara itu, Ukraina terus mendapatkan bantuan persenjataan dari negara barat untuk menghalau serangan Rusia. Beberapa peralatan yang dikirimkan mencakup rudal yang mematikan. Hal ini membuat Rusia meradang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bantuan negara barat itu akan memicu eskalasi konflik yang cukup besar, bahkan mungkin bermuara pada Perang Dunia Ketiga. Tensi memanas, Rusia klaim tentara bayaran Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi. Rusia mengklaim tentara bayaran asal Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi Azov di Ukraina. Tudingan itu dilontarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zagarova. Tentara bayaran Israel praktis bahu-membahu dengan militan Azov di Ukraina, kata Zagarova kepada radio Sputnik seperti dikutip dari Middle East Monitor. Zagarova menambahkan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh para politisi di Israel yang melebih-lebihkan kampanye misinformasi melawan Rusia. Mereka akan segera tertarik. Menurut laporan media, sejumlah nama-nama tentara bayaran yang bertempur di Ukraina termasuk orang-orang dari 45 negara. Kantor berita Safa mengatakan bahwa sumber media Rusia mencatat bahwa yang paling menonjol adalah dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Israel. Salah satu nama, kata sumber itu, adalah mantan Duta Besar Israel untuk Belarusia. Tudingan itu muncul di tengah-tengah kemarahan Israel atas pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang menyebut pemimpin Nazi Adolf Hitler kemungkinan keturunan Yahudi. Saya bisa saja salah, tapi Hitler juga memiliki darah Yahudi dalam dirinya. Ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang Yahudi yang bijaksana mengatakan bahwa antisemit yang paling bersemangat biasanya adalah orang-orang Yahudi. Setiap keluarga memiliki kambing hitam seperti yang sering kami katakan, kata Lavrov dalam wawancara dengan program berita televisi Italia Zona Bianca pada 1 Mei 2022.